Baik, selamat pagi semuanya. Mungkin ini pertemuan pertama kita untuk bertemu secara tatap muka. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya. Inilah yang mungkin beberapa kali melalui aktivitas online kita yang mendengar suara saja. Inilah tampang saya ya. Nama saya Agus Fernando. Dan sekarang ini saya menempuh pendidikan di Chungyeon Christian University, Chungyeon Taswe, ambil PhD bisnis ya, international bisnis. Baik, mungkin nanti saja setelah kita tatap muka ini, belajar ini, baru kita akan berbicara satu sama lain, pengenalan satu sama lain. Kalau nanti ada yang perlu ditanyakan, kita bisa tanya jawab di akhir mata kuliah kita hari ini. Baik, ini pertemuan kita berbicara tentang efektivitas organisasi. Jadi, apa bedanya efektivitas dan efisiensi? Kira-kira dengan katanya ini pun kita sudah pasti mengerti tentang yang namanya efektivitas dan efisiensi. Jadi kita perlu tahu dulu perbedaan makna antara efektivitas dan efisiensi yang akan kita bahas hari ini. Nah, bicara efektivitas itu bicara tentang konsep yang lebih luas, karena ini mencakup kegiatan internal dan kegiatan eksternal dalam proses transformasi input ke output. Jadi kenapa konsepnya lebih luas? Karena ini mencakup pembicaraan dua sisi ya, baik dari kegiatan internal dan kegiatan eksternal dalam proses transformasi. Kalau kemarin kita belajar tentang organisasi itu adalah transformasi, proses transformasi dari input ke output. Nah, sementara di dalam efisiensi kita berbicara tentang suatu konsep yang lebih terbatas karena hanya mencakup kegiatan internal ya. Jadi kegiatannya hanya bercakup kegiatan yang ada di dalam saja, yang tidak mencakup kegiatan eksternal. Maka sering sekali kalau kita mendengar kata-kata efisiensi kan bicara tentang penghematan ya, efisien, penggunaan sumber dengan tepat guna, tanpa pemborosan dan sebagainya. Itu bicara efisien karena itu berbicara tentang bagaimana mengatur di dalam saja. Nah, sementara efektivitas sering sekali kita berbicara tentang produktivitas, karena bicara tentang apa dampak dari yang setelah kita kerjakan ini dan sampai akhirnya dia keluar, sampai dia output, bagaimana dampaknya. Ini berbicara tentang produktivitas yang dilakukan. Oke? Ada pertanyaan? Saya kira belum ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau di dalam organisasi ini ada beberapa pendekatan yang dilakukan untuk menilai suatu organisasi. Jadi di dalam input atau sumber dilakukan penilaiannya berdasarkan pendekatan sumber. Nah, kalau dalam organisasi, yaitu dari proses transformasi mengubah input menjadi output melalui kegiatan dan proses internal tentunya, ini penilaiannya berdasarkan pendekatan proses. Nah, kalau dari output ya, produk dan jasa, ini penilaiannya berdasarkan pendekatan sasaran. Kita akan bahas satu persatu apa saja yang dimaksud atau bagaimana proses pendekatan itu secara pendekatan sumber, pendekatan proses maupun pendekatan sasaran. Nah, yang paling sering di dalam teori organisasi atau penilaian efektivitas organisasi itu bicara tentang pendekatan sasaran atau goal.
Nah ini kan ya, harusnya kan dari awal kita membahas tentang pendekatan sumber dulu, baru pendekatan proses, baru pendekatan sasaran. Tapi di sini kita membahasnya melalui pendekatan sasaran atau goal atau tujuan. Karena apa? Karena di dalam setiap organisasi, dalam setiap perusahaan atau industri, biasanya orang menilainya dari sasarannya apa atau goalnya. Jadi definisinya sasaran atau goal ini adalah suatu kegiatan atau hal yang hendak dituju oleh suatu organisasi. Jadi kegiatan apa yang dilakukan atau hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan suatu organisasi, ini sasarannya atau goal namanya ya. Nah, apa alasannya sasaran itu penting bagi bagi penilaian organisasi? Kenapa sasaran ini menjadi sesuatu yang sangat penting, bahkan ini menjadi lazim atau sangat umum disebut sebagai salah satu penilaian efektivitas organisasi? Karena sasaran ini merupakan alasan atau sesuatu yang membuat organisasi itu eksis atau ada di dalam kehidupan organisasinya. Jadi kalau nggak ada sasaran, itu sepertinya ya memang nggak ada hidup gitu loh. Sama seperti kita, kenapa kita bekerja, tujuannya apa? Karena kita pengen eksis, atau untuk mencapai tujuan itu pengen tetap melakukan aktivitas. Nah, yang kedua, apa alasan sasaran itu penting bagi penilaian organisasi? Karena sasaran ini sangat penting ya bagi proses manajemen ya yang dilakukan oleh manajemen itu sendiri. Kenapa sangat penting bagi proses manajemen? Karena sasaran itu merupakan pengakuan terhadap institusi atau pengakuan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh manajemen. Jadi kalau kita tidak ada sasaran, maka kita susah untuk mengakui sesuatu hal yang telah tercapai. Itu bicara tentang sasaran. Jadi penting karena memang ini memberikan pengakuan kepada proses itu tercapai apa tidak, kemudian benar-benar berjalan apa tidak operasionalnya. Yang kedua, sasaran ini penting karena ini arah ya, jadi kompas bagi pengembangan suatu organisasi. Jadi ini kiblatnya gitu loh. Jadi apapun aktivitas yang dilakukan oleh pihak-pihak internal dari suatu organisasi, kalau dia tidak punya sasaran, maka sebenarnya ini susah dikembangkan. Karena apa? Karena ya tidak ada ukurannya nantinya. Ini udah berhasil dicapai, ini belum berhasil dicapai, ini wajib dikembangkan, buka cabang apa tidak, dan sebagainya. Jadi ini bicara tentang arah. Kalau kita sudah punya arah, maka organisasi ini akan semakin gampang berkembang. Kemudian sasaran ini merupakan kriteria untuk penilaian performa organisasi. Ya betul. Karena apa? Karena perusahaan yang baik ada ukurannya. Ukurannya apa? Tercapainya satu target atau tujuan. Jadi kalau kita udah punya sasaran, berarti kita akan buat, misalnya ini ya, dalam suatu perusahaan perumahan, ada 10 unit rumah yang mau dijual. Ya. Nah, itu sasarannya. Nah, kalau kita berhasil menjual 8, mungkin lebih baik. Tapi kalau kita hanya berhasil menjual 5, mungkin sedikit tidak baik bagi yang nomor di atasnya mencapai itu lebih baik. Nah, begitu dia. Jadi kriterianya jelas. Ada hal yang perlu diraih dan apa yang perlu diraih. Kemudian mengurangi ketidakpastian. Kenapa saya bilang mengurangi ketidakpastian? Sesuatu organisasi yang tidak punya sasaran, maka sebenarnya organisasi itu tidak pasti dan tidak usaha hidup sebenarnya, karena tidak punya tujuan. Gitu loh. Jadi ketidakpastian ini berbicara tentang sesuatu yang kita mau lakukan oleh karena kita memang tahu apa yang mau kita lakukan, bukan hanya sekedar ngikut-ngikut. Karena kalau hanya sekedar ngikut-ngikut, itu yang tidak pasti. Inilah betapa pentingnya bagi proses manajemen sasaran tersebut. Ada pertanyaan tentang sasaran? Oke.
Kita lanjut ya. Nah, menurut buku atau modul yang ada, jenis sasaran organisasi itu ada dua. Itu biasanya disebut dengan sasaran resmi atau biasanya tertulis ya. Ini tetapi bukan menjadi acuan tujuan organisasi. Jadi dia bukan karena program-program dia dilakukan antara pihak Taiwan dengan pihak universitas lain. Nah, yang kedua, sasaran yang sebenarnya diinginkan. Ya, inilah sebenarnya yang kepengen diraih atau kepengen diselesaikan oleh perusahaan itu sendiri. Itu bicara tentang sasaran lingkungannya, sasaran outputnya, sasaran sistemnya, sasaran produknya, dan sasaran bagiannya. Nah, kadang sasaran ini tidak selalu sama yang sudah dicanangkan oleh pemimpin kepada anak-anaknya ya. Jadi akhirnya pemahaman atau penanganan yang salah terhadap gambar diri, terhadap sesuatu tujuan bagi perusahaan itu sendiri, ini akan sangat terganggu karena sangat berlawanan cara penanganannya. Nah, bagaimana cara menangani sasaran yang berlawanan? Itu sesuai dengan modul ada 4 cara. Yang pertama itu menerima performansi yang secukupnya. Yang kedua, perhatian bertahap. Yang ketiga, provinsi sasaran. Yang keempat, perubahan sasaran. Ini hal-hal yang dilakukan oleh teman-teman untuk menangani sasaran-sasaran yang berlawanan dengan yang kita harapkan. Nah, kemudian siapa saja yang berhak atau tugas siapa saja tentang menentukan sasaran. Dan menurut teori ini ada 2 yang berhak menentukan sasaran. Yang pertama itu kalau dia pimpinan tunggal, maka pimpinan tunggal yang melakukannya. Tapi kalau udah terjadi ada berbanyak departemen, ada banyak unit dan sebagainya, maka dibentuklah koalisi pimpinan yang menentukan keputusan. Ini adalah koalisi kelompok pimpinan. Nah, setelah tahu sasaran, bagaimana pendekatannya? Yaitu disebut dengan pendekatan sasaran. Tujuannya apa sih pendekatan sasaran? Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana organisasi itu berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapainya. Jadi tujuan pendekatan sasaran ini adalah mengukur sejauh mana organisasi tersebut berhasil merealisasikan sasaran-sasaran yang hendak dicapainya. Nah, ini sering sekali terjadi ada permasalahannya. Yang pertama, permasalahan yang terjadi di dalam hal itu adalah adanya berbagai jenis output. Berbagai jenis output ini tidak satu ya. Jadi sehingga kadang-kadang agak susah penilaiannya. Ada subjektif jadinya dalam penilaian, tidak objektif, tidak sesuatu yang di organisasi dan sebagainya. Itu ada di situ ada efisiensi organisasi, ada produktivitas organisasi, ada pertumbuhan organisasi, kepemimpinan organisasi, stabilitas, kesejahteraan sosial dan sebagainya. Nah, ini bicara tentang kenapa tidak valid atau bermasalah. Yang pertama alasannya karena memang jenis outputnya banyak. Yang kedua, adanya subjektivitas dalam penelitian. Yang ketiga itu pengaruh kontekstual lah ya.
Nah, setelah kita bicara tentang pendekatan sasaran, selanjutnya kita bicara tentang pendekatan sumber. Apa sih tujuan pendekatan sumber? Tujuannya adalah untuk mengukur efektivitas organisasi dari kebersihan organisasi yang mendapatkan berbagai sumber. Ya, ini saya kurang tahu siapa yang ngomong ini, tapi pendekatan sumber itu mengukur efektivitas organisasi dari keberhasilan organisasi untuk mendapatkan berbagai sumber. Jadi, karena sumber kita dari lingkungan yang dibutuhkan. Nah, apa-apa aja dimensi pengukurannya di dalam hal ini? Ada beberapa. Yang pertama itu kemampuan memanfaatkan lingkungan untuk mendapatkan sumber, ya, karena sumbernya itu langka atau mahal dan sebagainya. Yang kedua, kemampuan pengambil keputusan dalam mengidentifikasi sifat-sifat lingkungan, ya. Keempat itu kemampuan menghasilkan output tertentu dari sumber yang diperoleh. Keempat itu kemampuan dalam memelihara kegiatan operasional sehari-hari. Kelima, kemampuan bereaksi menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungannya. Yang terakhir dari pendekatan tadi ada pendekatan proses. Setelah pendekatan sarana, pendekatan sumber, ya, baru pendekatan pertama tadi pendekatan output, sumber sama proses. Nah, apa pendekatan proses ini? Pendekatan proses ini tujuannya mengukur efektivitas organisasi dengan tingkat efisiensi dan koalisi kesehatan organisasi secara internal, ya. Nah, di sini saya munculkan ada beberapa hal yang ada di modul, juga bisa dibaca bahwa disebut berbagai komponen yang dapat menunjukkan efektivitas organisasi ditunjukkan pada daftar berikut. Katanya ada perbuatan terhadap karyawan, semangat kerja dan lalu lintas kelompok, desentralisasi dalam pengambilan keputusan, adanya komunikasi vertikal dan horizontal, nilai usaha dari setiap individu maupun keseluruhan anggota organisasi untuk mencapai tujuan. Terus kemudian adanya sistem imbalan yang mampu merangsang pimpinan untuk meningkatkan performansi maupun pengembangan dana karyawannya. Kemudian terakhir itu organisasi dan bagaimana kita bersama dengan baik. Konflik yang terjadi selalu disesuaikan dengan acuan kepada apa. Nah, dari pendekatan 3 itu maka akan ada disebut dengan pendekatan gabungan. Pendekatan gabungan ini dipakai semua, ya, notnya dan sebagainya. Untuk ini ada pertanyaan? Oke. Masih ada? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut, ya.